Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan dan akan membahas mengenai media sosial dalam praktek klinis. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu beberapa teman saya, yaitu ada Adevika, Dian Setia, Ifat Inayah, Isaul Rofifah, Sinta Wahyu, dan Titania Aprilia. Nah, pembahasan kali ini mengenai media sosial dalam praktek klinis. Apa sih media sosial dalam praktek klinis itu, dan apa kegunaannya, dan apa fungsinya, dan lain-lain bakal akan kita bahas secara bersama dengan teman-teman saya yang lain juga. Jadi langsung saja. Yang pertama, di sini ada smartphone medis dan tablet aplikasi. Dan yang kedua, ada penggunaan media sosial oleh rumah sakit dan praktek medis tentunya. Yang ketiga, ada video medis dan podcast. Jadi untuk lebih detailnya jangan kemana-mana dan jangan di skip, tetap tonton gitu. Baik, selanjutnya yaitu smartphone medis dan tablet aplikasi. Terdapat sekitar 4 miliar ponsel di dunia. 1,8 miliar diantaranya yaitu smartphone. Pada tahun 2014 diperkirakan bahwa internet seluler mengambil alih penggunaan internet di desktop. Pada tahun 2012, 31% pengguna ponsel menggunakan ponsel mereka untuk mencari informasi kesehatan yang ada di Amerika Serikat. Sistem operasi smartphone diantaranya yaitu ada Google, Android, Apple, Symbian Nokia, RIM BlackBerry OS, Samsung Bada, dan lain-lain. Untuk kesehatan seluler atau mHealthy dapat didefinisikan yaitu pengiriman layanan kesehatan melalui perangkat komunikasi kesehatan. Selanjutnya ini ada perbedaan utama di antara sistem operasi seluler. Yang pertama yaitu adalah perbedaan antara sistem operasionalnya. Yang pertama, company atau perusahaannya. Terlihat ya, Android itu Google, kalau iOS itu Apple, dan Windows Phone itu Microsoft. Lalu lisensinya kalau Android free dan sumbernya itu sangat terbuka. Lalu kalau iOS itu end user license. Dan untuk Windows Phone yaitu proprietary. Selanjutnya ada multitasking, yaitu kalau Android ya sangat multitasking. Kalau iOS itu dia membatasi, dan kalau Windows Phone ya dia multitasking. Selanjutnya untuk biaya. Kalau Android itu free once to over it on the Google Play atau harga 25 sen untuk yang ada di Google Play. Selanjutnya kalau iOS free juga, tetapi ada perbedaan di harganya di per tahun. Selanjutnya sumber dan basis dana aplikasi smartphone medis. Wikicina itu ada http www.webicina.com. Secara deskripsi, dia merupakan smartphone medis yang berfokus pada spesial dan juga kondisinya. Untuk e-medical app itu dia memiliki website atau URL di www.emedical
apps.com. Itu untuk blog yang bisa mempublish mengenai review dari aplikasi medis. Selanjutnya ada Appolition, yaitu deskripsinya database of iOS apps in health and fitness. Dan yang terakhir ada AppBrand. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi smartphone medis. Aplikasi smartphone adalah aplikasi yang dijalankan pengguna pada smartphone-nya. Jumlah aplikasi Android dan Windows Phone yang berhubungan dengan medis dan kesehatan masing-masing telah mengalami peningkatan selama beberapa tahun. Fitur yang akan diperiksa sebelum memilih aplikasi smartphone yaitu yang pertama, periksa pembuat aplikasi. Yang kedua, ulasan atau tingkat. Yang ketiga, komentar yang mencari umpan balik. Yang keempat, aplikasi harus diperbarui secara berkala. Tanggal publikasi, versi terbaru selalu ditampilkan. Yang kelima, pilih aplikasi yang dirancang untuk sistem operasi seluler yang menarik. Yang keenam, tangkapan layar dan video yang ditugaskan ke profil aplikasi juga dapat membantu. Untuk aplikasi smartphone sendiri itu digunakan untuk konsumen maupun profesional medis. Untuk konsumen, menggunakan aplikasi untuk manajemen kesehatan mereka sendiri, untuk tetap berhubungan dengan dokter, atau untuk alasan terkait kesehatan lainnya, seperti contoh sensor atau perangkat yang dapat mengukur parameter kesehatan seperti kadar gula darah lalu dilampirkan pada smartphone melalui aplikasi smartphone yang relevan, sehingga hasilnya dapat dibagikan kepada dokter. Dan yang untuk profesional medis, semua pemangku kepentingan layanan kesehatan menggunakan aplikasi smartphone. Maksud saya aplikasi ponsel cerdas baik untuk alasan pribadi maupun profesional. Seperti contoh aplikasi iCard ECG untuk perangkat iOS dapat mencatat 30 second dari denyut nadi jantung pasien dan melakukan pemantauan jantung. Untuk selanjutnya yaitu tablet dalam kedokteran. Tablet sendiri merupakan komputer seluler yang dioperasikan oleh layar sentuh di mana jari pengguna berfungsi sebagai mouse atau kursor. Memperkenalkan tablet ke dalam obat-obatan dan perawatan kesehatan membawa kemungkinan baru karena layar yang lebih besar dan navigasi yang lebih mudah untuk menjadikannya berpotensi berguna untuk penggunaan medis. Selanjutnya ada potensi penggunaan teknologi bergerak dalam layanan kesehatan. Yang pertama untuk pengingat janji dan pengobatan melalui SMS. Yang kedua dukungan pasien melalui SMS. Yang ketiga mengakses catatan pasien elektronik. Yang keempat rumah pintar dalam perawatan lansia. Yang kelima buku harian pasien untuk uji klinis. Yang keenam mencari donor darah dan organ. Yang ketujuh persetujuan pasien, yang kedelapan menghubungkan layanan darurat, yang kesembilan pemantauan penyakit, yang ke-10 peringatan kontaminasi makanan dan lingkungan, dan yang terakhir yaitu stetoskop nirkabel dan perangkat medis lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan media sosial oleh rumah sakit dan praktik medis. Healthy adalah istilah yang merujuk pada interaksi antar institusi kesehatan dan praktik medis dan media sosial. Seiring dengan semakin populernya media sosial di kalangan pasien elektronik, kecenderungan yang jelas bahwa rumah sakit dan praktik medis akan mulai menggunakannya untuk menciptakan kehadiran online dan tetap berhubungan dengan pasien. Selanjutnya yaitu beberapa contoh untuk keperluan apa saja rumah sakit yang dapat menggunakan saluran media sosial. Yang pertama yaitu pelayanan pelanggan, membalas pesan yang datang dari sumber daya non-tradisional dengan cara cepat dan akurat. Yang kedua yaitu penjangkauan komunikasi, yaitu media sosial memberikan solusi di mana orang yang tinggal di dekat rumah sakit dapat ditargetkan dengan pesan dan pengumuman. Ini juga dapat memainkan peran utama dalam
komunikasi krisis. Yang ketiga yaitu pendidikan pasien. Kehadiran online dari rumah sakit memberikan kesempatan untuk menjangkau pasien secara luas dan mendidik mereka tentang masalah kesehatan, pencegahan atau gaya hidup sehat. Mayo Clinic meluncurkan kampanye yaitu Know Your Number pada tahun 2012 tentang pentingnya mengetahui jumlah parameter kesehatan seperti tekanan darah atau indeks massa tubuh. Keempat yaitu pengalaman waktu nyata. Rumah sakit tentunya sudah berpengalaman dengan operasi screening langsung melalui saluran media sosial seperti Twitter atau Instagram. Yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan masyarakat. Saluran media sosial memungkinkan rumah sakit untuk membuat kehadiran online dan meningkatkan profil perusahaan. Kehadiran tersebut termasuk pengumuman logat, hasil penelitian, peristiwa terkini, berita komunitas, atau renovasi. Selanjutnya yaitu kurva adopsi dari media sosial. Rumah sakit yang merangkul media sosial perlu mengambil langkah-langkah tertentu yang mencakup pengamatan sumber daya serta yang berkomunikasi secara online, pendidikan audiens target mereka dengan konten mereka sendiri, menyiarkan pesan dan pengumuman, berpartisipasi dalam diskusi dan proyek online, membuat hubungan dengan audiens mereka, dan akhirnya kolaborasi nyata dengan pasien untuk meningkatkan perawatan mereka. Kehadiran media sosial yang sukses oleh Mayo Clinic. Mayo Clinic telah memimpin gerakan kesehatan dengan menciptakan contoh menggunakan media sosial dengan benar. Akun Mayo Clinic telah mengelola yang pertama, saluran YouTube tempat wawancara pasien dipublikasikan. Yang kedua, saluran Twitter untuk memposting berita dan pengumuman. Yang ketiga, Facebook untuk tetap berhubungan dengan pasien. Yang keempat, ada blog yang berfungsi sebagai saluran komunikasi. Mayo Clinic juga meluncurkan pusat klinik Mayo untuk media sosial. Sebuah pusat media yang berfokus pada perawatan kesehatan menggunakan kepemimpinan Mayo Clinic. Di antara media layanan kesehatan dalam mengadopsi sumber daya media sosial. Untuk menunjukkan manfaat potensial menggunakan media sosial dengan strategi, Mayo Clinic menjalankan studi percontohan yang memberikan pasien pilihan untuk menyelesaikan riwayat medis terstruktur online yang akan ditinjau oleh dokter dalam waktu 24 jam. Selanjutnya, membangun praktek medis online. Desain dan pengembangan strategi semacam ini membutuhkan langkah-langkah spesifik, yaitu pengamatan. Profesional medis di banyak bidang adalah sudah online dan mempublikasikan konten di saluran media sosial tertentu. Mendengarkan mereka dan mengamati komunikasi yang mereka gunakan disarankan sebelum meluncurkan saluran apapun. Selanjutnya, merancang strategi media sosial. Tujuannya harus mendefinisikan secara terperinci dan terencana tentang mengevaluasi hasil dari waktu ke waktu sangatlah dibutuhkan. Selanjutnya, merancang kebijakan media sosial. Harus dinyatakan dengan jelas cara apa yang dapat dikomunikasikan oleh seseorang profesional medis dan bagaimana pasien dapat berkomunikasi dengan mereka melalui saluran online ini. Selanjutnya, situs web sendiri. Meskipun saluran media sosial dapat mengambil sebagian besar komunikasi, situs web sendiri masih diperlukan untuk mewakili saluran resmi perusahaan yang mengandung tautan ke saluran sosial juga. Dan yang terakhir ada memilih saluran media sosial yang sesuai. Berdasarkan poin yang disebutkan di atas, seseorang dapat memilih saluran yang tepat, biasanya 1 atau 2 yang harus diperbaharui secara teratur.
Selanjutnya yaitu potensi manfaat menggunakan media sosial dengan benar untuk mengelola praktik medis. Yang pertama yaitu meningkatkan trafik pasien. Yang kedua ada menjadi terkini dengan mengikuti dan berkomunikasi dengan teman sebaya. Yang ketiga ada bertindak sebagai filter online untuk pasien yang mengarah pada membangun kepercayaan sebelum pertemuan pertama. Dan yang terakhir ada ketika pasien mencari nama dokter mereka secara online, penting untuk mengontrol informasi yang dipublikasikan tentang kami. Selanjutnya yaitu video medis dan podcast. YouTube adalah video pertama yang diunggah di situs web baru yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan video yang disumbangkan oleh pengguna. YouTube dibuat pada tanggal 23 April 2005 dan diakui oleh Google pada tahun 2006. Selanjutnya yaitu syarat untuk membuat saluran YouTube. Yang pertama yaitu harus ditetapkan ke akun Google yang memungkinkan pengguna mengumpulkan video seputar topik tertentu. Yang kedua yaitu untuk meluncurkan saluran YouTube disarankan untuk membuat akun pengguna baru. Yang ketiga yaitu saluran YouTube dengan konten medis harus berisi informasi tertentu yang meliputi pertama nama lengkap penulis atau kurator, yang kedua yaitu afiliasi dan lokasi, yang ketiga nama dan deskripsi saluran yang tepat, yang keempat yaitu kontak informasi, dan yang terakhir yaitu spanduk yang tepat yang dapat diletakkan di atas saluran dengan informasi tambahan tentang praktik, topik, dan lembaga. Selanjutnya yaitu contoh dari situs video medis. Jadi teman-teman dapat melihat tabel tersebut yang merupakan contoh dari situs video medis. Baik, selanjutnya yaitu situs alternatif untuk video. Ada situs lain di mana konten video yang dibuat pengguna dapat diunggah dan dibagikan. Contohnya seperti Ustream, Vimeo, dan Justin.tv. Ustream dan Justin.tv juga memungkinkan pengguna untuk menyiarkan acara atau presentasi secara langsung. Kemudian situs video medis. Biasanya, situs web tersebut memiliki penafian medis yang tepat yang menyatakan sifat pendidikan dari konten alih-alih memberikan saran medis, kebijakan privasi yang jelas, deskripsi situs. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengunggah video online meliputi yang pertama, apakah konten video sesuai atau tidak? Yang kedua, apakah itu harus tersedia di publik atau dengan cara pribadi? Seperti video yang diunggah di YouTube dapat ditandai sebagai publik atau pribadi yang hanya dapat dilihat oleh pengguna yang mendapatkan akses ke sana. Dan yang terakhir, apakah informasi pasien dihapus dari video? Selanjutnya, yaitu podcast di kedokteran dan kesehatan. Podcast adalah jenis media digital yang terdiri dari serangkaian file episodik, baik audio atau video, yang dilanggan dan diunduh melalui sindikasi web. Podcast audio menjadi populer karena pengguna dapat mendengarkan artikel atau teks. Membuat dan berbagi podcast berkualitas yang menampilkan informasi non-personal tentang kondisi medis dengan pasien secara pribadi dapat menghemat waktu untuk profesional medis serta membantu membangun hubungan dengan pasien berdasarkan kepercayaan. Wendy Su menerbitkan materi seperti itu dalam bentuk podcast atau video untuk mendidik pasiennya. Berikut merupakan contoh podcast medis seperti Jurnal Asosiasi Medis Amerika, Ringkasan Mingguan Jurnal Kedokteran New England, Universitas Kedokteran Carolina Selatan, Annals of Internal Medicine Podcast, Roundup Berita Kedokteran Johns Hopkins. Seperti dapat dilihat di layar, berikut URL-nya. Dan untuk slide terakhir, yaitu berkomunikasi dengan media. Saluran ini untuk mengumpulkan informasi, beberapa saran dapat memfasilitasi membangun hubungan yang tepat dengan mereka. Jangan meremehkan pengetahuan medis mereka, tetapi cobalah untuk membantu mereka dalam pekerjaan mereka dengan sumber daya tambahan dan informasi. Cobalah mendapatkan pertanyaan atau bidang minat sebelum wawancara. Adalah tujuan bersama untuk dipersiapkan untuk wawancara. Bersikap terbuka dan tersedia. Wartawan cenderung memilih orang yang diwawancarai yang mudah dijangkau secara online. Dan yang terakhir,
Selalu pastikan untuk melihat versi final sebelum publikasi dan gunakan diskusi tertulis, misalnya arsipkan email untuk membuktikan maksud Anda nanti jika perlu. Baik, sepertinya kita sudah sampai pada akhir pembahasan di kesempatan kali ini. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jika ada salah, kami minta maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.